Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang regresi ordinal logistik dengan menggunakan software R. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Nah, regresi ordinal adalah regresi yang digunakan ketika variabel dependen kita merupakan data kategorik, di mana kategorinya terdiri dari lebih dua kategori dan memiliki urutan, atau dengan kata lain datanya dapat dibandingkan, dapat diurutkan, yaitu menggunakan data berskala ordinal. Sebagai contoh, kita langsung saja datanya ya, kita ambil untuk latihan regresi ordinal. Di sini kita ambil data dari Excel. Nah, di sini dia untuk data ordinal. Oke. Kita ambil data regresi ordinal, data ordinal. Oke. Nah, ini kita mau lihat nih bagaimana pengaruh dari misalkan gender dan kemampuan membaca dengan tingkat SES ya. Tingkat SES itu tingkat TPA. Seperti TPA ada 1, 2, dan 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, atau semua variabel ini mau kita gunakan juga bisa ya. Tergantung, yang penting Y-nya merupakan variabel yang kategorik dan dia bisa dibandingkan atau berskala ordinal ya. Kemudian kita ambil sintaks yang akan kita gunakan, nanti akan kita diskusikan satu persatu di dalam regresi ordinal. Nah, di dalam regresi ordinal terdapat satu asumsi, yaitu asumsi atau azas parallel lines, di mana odds nanti di antara kategori 1 dengan kategori 2, kategori 2 dengan 3, 3 dengan 4, seterusnya itu adalah azasnya proporsional, artinya azasnya dia sebanding, sehingga dia nanti hanya ada satu persamaan ya. Nah, di sini bisa kita sintaks-sintaks yang digunakan seperti ini ya. Ini untuk package yang akan kita gunakan. Nanti kalau belum ada bisa di download dulu di untuk sintaks pendownloadannya ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Di sini datanya data ordinal kita simpan saja dengan namanya ordinal tadi, data dengan data ya. Kemudian kita lihat tipe datanya semuanya number. Kemudian kita buat ini adalah data yang kita urutkan. Jadi harus kita urutkan dulu. Jadi data $ses ini kita urutkan as order sebagai data order gitu ya. Nah, ini sintaksnya adalah pol R. Pol R ini artinya menggunakan poly artinya poly R gitu ya. Dia ses ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, variabel lainnya kalau kita lihat di sini. Nah, di sini summary R-nya. Nah, kita lihat ini bagaimana pengaruh antar variabel ya. Kalau kita lihat female itu berpengaruhnya negatif, tapi karena di sini v-value-nya lebih kecil dari 1,96, berarti tidak ada yang berpengaruh ya. Jadi kita bisa mencari kombinasi variabel-variabel yang kemungkinan berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat ses ini tadi dipengaruhi oleh misalkan hanya gender ya. Kita tulis ini female ya, bahasa ininya female, dan dipengaruhi misalkan nilai matematikanya, misalkan seperti ini, math. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita run, di sini math-nya kecil ya, di sini case sensitive, math-nya, oke. Nah, kita lihat di sini summariesnya bagaimana. Nah, ternyata kalau kita pakai untuk 5% ya, ternyata kalau dua kombinasinya aja matematika berpengaruh. Nah, di sini ya. Tapi kalau mau pakai semua variabel tadi tidak berpengaruh. Jadi bisa dicoba variabel-variabel mana yang berpengaruh ya. Kita coba uji multicall-nya. Multicall-nya tidak ada multicollinearitas. Kemudian kita lihat performance-nya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat nanti nilai AIC, BIC untuk membandingkan antar model. Jadi kalau pakai 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian tadi untuk karena tadi kita punya di dalam software ini tidak ada v-value-nya, cuman T, kita bisa mengambil nilai v-value-nya. Nah, ini nilai v-value-nya ya. Jadi yang signifikan itu si math saja ya. Kemudian untuk mencari odds-nya tinggal eksponensial dari koefisiennya. Nah, seperti ini. Untuk memprediksi, bisa memprediksi dengan cara ini, predict datanya dari selain data yang pertama misalnya ya. Kemudian untuk melihat show the R square pakai sintaksnya PR2M.
Oke, di sini nah ternyata dia R-square-nya cukup rendah, yaitu sekitar di sini kalau pakai McFadden itu cuma 4%. Ya. Kemudian untuk asumsinya itu sintaksnya adalah branch. Branch itu untuk asumsi parallel lines. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata untuk tesnya H0 itu dia bersifat paralel ya, paralelnya. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya nilainya probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka model asumsi ini terpenuhi, asumsi paralel line. Nah, kalau tidak terpenuhi, nanti bisa menggunakan namanya regularize dari ordinal, atau nanti menggunakan penalize dari ordinal ya. Itu untuk tingkat lanjutnya, karena di sini dia terpenuhi, maka kita tidak perlu sampai menggunakan penalize atau regularize dari ordinal. Cukup sekian untuk metode menggunakan regresi ordinal dengan R. Cukup singkat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.